dari Mujahid, Qatadah, kemudian sampai kepada Ibnu Abbas, menyatakan seluruh harta digunakan untuk kepentingan Islam tidak dikatakan boros. Gitu. Tapi 1 dirham atau 1 mud, jadi 1 mud itu kurang lebih 6 on, yang dibelanjakan untuk maksiat, maka itu boros. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas Al-Quran, surah Al-Isra ayat 28 sampai 33, yang esensinya adalah beberapa larangan Allah. Nah, ini banyak larangan Allah ini, 7 sampai 10. Namun karena keterbatasan waktu, kita bagi 2 episode. Ya, bagian pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling, hai Muhammad, dari mereka orang-orang kafir Quraisy, ibtigha'a rahmatin min rabbika, dalam rangka memperoleh rahmat dari Tuhanmu, tarjuha yang kamu harapkan, faqul lahum, maka berkatalah kepada mereka qaulan maysura, dengan ucapan yang gampang difahami, maysura, yang pantas. Dan ini sebenarnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa berdakwah itu harus dengan ucapan yang lembut, ucapan yang logik, ya, artinya dapat diterima oleh kalangan tertentu atau secara umum. Dan dalam ayat Ali Imran ayat 153 lalu sudah kita jelaskan juga, bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah engkau, hai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau berhati keras, kejam bengis terhadap mereka, lam faddu min hawli, niscaya mereka akan lari dari sisi. Ya, artinya banyak yang membenci. Ya, dalam surat An-Nahl Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ini jelas itu metodologi dakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah, hai Muhammad, dengan hikmah. Hikmah dia dengan Al-Quran dan hadis, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan menyampaikan nasihat yang baik. Menyampaikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan,
Kalau engkau berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan yang baik. Ya, tidak memojokkan, tidak mendiskreditkan, tidak menghina Tuhan mereka. Tidak boleh menghina Tuhan orang kafir. Biarin aja mereka. Lakum dinukum waliyadin. Maka kata fakul lahum qawlan maisura, maksudnya adalah sahlan layyinan. Sahlan, mudah, layyinan, lembut. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Musa. Kalau Musa langsung kata perintah. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau hai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah membangkang, melampaui batas dalam pembangkangannya. Allah berfirman juga kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Waqula, dan kalian berdua hendaknya lah mengatakan qaulan layyinan. Tutur kata, diksi atau narasi yang lemah lembut. Nah, itulah. Nah, ini dimulai dari sini, Pak. Di bahasan kita ini. Nah, kemudian langsung ayat ke-29 mengenai larangan pertama. Ini larangan pertama. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabsutha kullal bast. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, ya, dengan seluas-luasnya. Fataq'uda maluman mahsura. Karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah, maksud ayat ini bahwa la tabakhal bima ataka Allah fatamna'u dhabil huquq. Jangan kamu kikir, hai Muhammad. Medit, kalau bahasa Pekalongan gitu ya, terhadap apa yang diberikan oleh Allah, itu harta yang diberikan oleh Allah kepadamu, sehingga kamu menolak untuk memberi hak orang yang mempunyai hak terhadap hartamu itu. Ka'anna yadaka masdudah ila unuq. Seolah-olah tanganmu terbelenggu, terikat di lehermu. Gitu ya. Nah, orang yang terikat tangannya di lehernya, ya berarti tidak bisa memberi. Sekalipun dia bisa memerintah orang. Ya, tapi orang lain belum tentu juga mau, gitu ya. Ya. Jadi itu maksudnya, jangan terlalu kikir, namun jangan juga terlalu boros. Kata orang terlalu loss, gitu ya, royal, ya, dalam membelanjakan harta. Umpama ada panitia pembangunan masjid datang ke rumah kita, terus kita katakan, wis ini mobilku jual baik, rumahku ini dijual aja untuk pembangunan masjid. Tidak boleh, gitu ya. Karena merugikan keluarga kita, tidak boleh. Yang boleh mengeluarkan hartanya seluruhnya itu hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW mengajak untuk tabarru', untuk menyumbang, menyokong perang jihad di jalan Allah melawan orang kafir. Ini melawan orang kafir. Kata Abu Bakar, saya seluruh hartaku tak bawa di hadapan engkau. Kata Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang yang sangat yakin dengan pertolongan Allah, gitu ya. Datang Umar
Enggak seluruhnya, separuh. Gitu ya. Datang Utsman 1000 ekor kuda. Ya. Lengkap dengan suplai senjata dan makanan 1 bulan. Datang Abdurrahman bin Auf. Saya yang menanggung dana yang belum tercover. Nah, gitu ya. Tapi tidak semua karena harta mereka banyak. Gitu. Berapa dana yang dibutuhkan, hartanya masih sisa. Maka para ulama menyatakan orang yang menghibahkan hartanya kalau punya anak maka tidak boleh 1/3, tapi hanya 1/5 boleh dihibahkan. Karena kata Nabi, "Fats-sulus was-sulus katsir." 1/3 itu terlalu banyak. Tapi kalau yang menghibahkan hartanya itu tidak punya anak, maka dia boleh 1/3. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Mau punya anak atau tidak punya anak, berdasarkan ketentuan Nabi, "Fats-sulus was-sulus katsir." 1/3 itu banyak, ya 1/3. Jangan lebih 1/3. Nah, itu maksudnya. Dalam buku Safwat at-Tafasir yang ditulis oleh Ali As-Sabuni. Ali As-Sabuni ini penasihat Masjid Nabawi, juga seorang profesor di Jami'ah Islamiyah Madinah. Menyatakan, menulis dalam buku Safwat at-Tafasir itu bahwa Qatadah itu murid langsung Ibnu Abbas. Demikian Mujahid. Mujahid ini muridnya Qatadah. Jadi Qatadah itu muridnya Ibnu Abbas. Jadi dari Mujahid, Qatadah, kemudian sampai kepada Ibnu Abbas. Menyatakan seluruh harta digunakan untuk kepentingan Islam tidak dikatakan boros. Gitu. Tapi 1 dirham atau 1 mud, jadi 1 mud itu kurang lebih 6 on, yang dibelanjakan untuk maksiat, maka itu boros. Gitu. Jadi kita ambil jalan tengah. Ya. Tentu terukur dan terbatas gitu ya. Nah, kalau terlalu boros, terlalu loss gitu, maka fataqud maluman mahsura. Maksudnya kalau engkau menahan hartamu, tidak menginfakkannya untuk keluargamu, terutama bapak ibumu, ya, yang meminta kepadamu, tapi engkau tidak memberi kepada mereka, maka engkau akan rugi, kamu akan menyesal. Demikian juga kalau kamu membelanjakannya secara berlebihan, tidak di jalan Allah, maka kamu juga akan merugi. Ya. Dalam hadis Nabi menyatakan, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah." Takutlah kalian menzalimi orang lain, karena kezaliman itu akan menghantarkan seseorang kepada kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha. Nah, itu beda. Al-bukhlu dengan asyuh. Kalau al-bukhlu itu ya rata-rata orang itu kikir. Ya, rata-rata ada sifat kikir dalam dirinya. Tapi kalau asyuhu itu terlalu medit, sangat-sangat kikir. Duitnya banyak, miliaran, tapi makannya bongkret. Gitu.
Nah itu terlalu kikir. Duitnya banyak, hanya pakai baju kaos oblong ya wes bolong-bolong. Nah itu terlalu kikir terhadap dirinya. Itu namanya syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya terlalu kikir itu telah membinasakan orang-orang dahulu sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum. Sifat kikir itu mendorong mereka saling menumpahkan darah, tidak mau berbagi karena merebut masing-masing ingin hartanya banyak. Wastahallu maharimah, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi ini larangan pertama. Nah kemudian ini keterangan. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir. Demikian juga dia yang menangguhkan rezeki itu dari siapa yang dia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia maha mengetahui keadaan, maha mengetahui dan melihat keadaan hamba-hambanya. Dan artinya Allah tahu ini orang yang pantas diberi harta yang banyak. Karena kalau aku titipkan harta ini kepada dia aku titipkan kepadanya rezeki orang lain. Ya. Yaitu dia membuat satu perusahaan besar, kemudian dia menampung tenaga kerja. Nah tenaga kerja itu dapat duit dari bosnya, dari pekerjaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki orang lain kepadanya. Gitu. Tapi ada orang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi harta, orang ini akan jadi kafir, kufur nikmat. Dia tidak bisa mengembangkan hartanya kecuali untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Jadi itu yang dimaksud dalam buku Safwat At-Tafasir. Demikian juga Hamka menyatakan seperti itu. Ya. Langsung pada larangan yang kedua. Larangan yang kedua. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian itu. Wa iyyakum, juga memberi rezeki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak adalah suatu dosa yang besar. Ini sebenarnya berlaku pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Namun ayat ini berlaku dari zaman jahiliyah, dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Bahwa tidak boleh membunuh anak, baik sebelum lahir maupun sesudah lahir. Baik sudah ditiupkan roh atau belum ditiupkan roh. Karena ada orang berdalih kalau masih umur 2 bulan, 3 bulan belum ditiupkan roh. Ditiupkan roh itu kan umur 4 bulan. Seperti ada dokter di Jawa Timur, itu dekat kontrakan saya dulu di Tandes. Ya. Dia ditangkap oleh penegak hukum. Nah alasannya kenapa? Ya, belum 4 bulan itu belum ditiupkan roh. Dia muslim. Gitu ya. Itu salah keliru. Gitu ya. Jadi
dalam keadaan apapun tidak boleh membunuh. Nah, termasuk sini mengaborsi. Jadi sebelum lahir. Nah, ada orang membunuh, berusaha untuk mengaborsi anaknya karena anaknya baru umur 6 bulan, sudah hamil lagi. Gitu ya. Ya kenapa harus takut? Miskin. Insya Allah rezeki anak itu ada. Nah, di sini diancam sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar. Maka Islam melarang aborsi. Tidak boleh. Gitu ya. Nah, orang Arab zaman dahulu membunuh anak mereka sudah besar kalau itu perempuan karena takut aib. Zaman jahiliyah ada seorang yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Itu kejam ini. Gitu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin. Itu larangan yang kedua. Larangan ketiga, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu kekejian dan jalan yang buruk. Nah, maksudnya mendekati zina di sini yaitu perbuatan yang menyebabkan orang berzina. Seperti paling rendah di sini adalah memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram. Itu sebagai penyebab zina. Maka seorang sastrawan Mesir yang bernama Ahmad Shawki Bek, ya, boleh menyatakan fanadratun. Jadi awal mula perzinahan itu adalah pandangan. Karena adanya saling memandang, fabtisamatun, maka muncullah senyuman. Nah, karena senyuman tertarik, gitu ya. Karena ada senyuman, nah, zaman bien, karena orang ini zaman dahulu itu, fa salamun, ada kirim salam. Ya, kalau sekarang ini orang kalau saling tertarik meminta Instagram atau minta nomor WA, dan begitu. Maka fasalam. Jadi adanya pandangan, kemudian muncul senyuman. Adanya senyuman menyebabkan biasanya laki-laki kirim salam. Kalau zaman dulu gitu ya. Nah, kalau perempuan menjawab salamnya ya berarti gayung bersambut gitu ya. Artinya diterima. Tidak bertepuk tangan sebelah. Karena ada salam, fakalam, maka muncul ucapan, ngobrol gitu, ya kan? Ngobrol-ngobrol, asyik ngobrol, famau itu ada janji makan di restoran apa. Nah, karena ada janji, falika, maka ada pertemuan, ada meeting, gitu ya. Nah, ada meeting biasanya orang itu bukan hanya makan, tapi pergi nonton bioskop bersama umpama, atau jalan-jalan di tempat wisata. Tahu-tahu di sana ada tempat yang disewa, ya, untuk berdua. Falikaun, setelah pertemuan tadi, famauki'an,
maka terjadilah perbuatan zina. Jadi rentetannya berapa itu? Dari pandangan, kemudian ada senyuman, ada salam, ada kalam, ucapan, kemudian ada janji, ada ketemu, ada pertemuan. Karena ada pertemuan, maka terjadilah perzinahan. Ya. Itu. Nah, ini yang dimaksud wala taqrabuz zina. Innahu kana fahsya. Nah, artinya mendekati perbuatan zina aja enggak boleh, apalagi berzina. Itu ya. Maka pacaran itu tidak ada pacaran dalam Islam. Tukar cincin segala atau tunangan itu. Yang ada ta'aruf. Ya, ta'aruf. Ya, kalau zaman dia ya kan orang hanya diperkenalkan bertamu di bawah orang tuanya, kemudian perempuan itu memang sengaja ibunya yang buat teh, minuman begitu ya, terus anaknya yang bawa, ya, biasanya kan seperti itu ya. Ya, nah setelah itu tanya bagaimana tadi pendapatmu? Nah kalau sekarang mereka sudah menjajaki terlebih dahulu, gitu ya. Orang tuanya membiarkan pergi bersama-sama. Sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Ya. Jadi ta'aruf aja gitu. Setelah ta'aruf saling melihat. Jadi kita perkenalkan ini laki-laki, kalau anak kita perempuan ini laki-laki yang ingin menyambung silaturahim sekaligus kalau cocok ya untuk kelanjutan menjadi calon suami istri. Nah setelah itu ada saling menukar informasi tentang diri secara jujur, ya seperti biografi gitu ya. Ya, nah itu yang dibolehkan. Nah dalam Islam boleh kita 3 bulan sebelum menikah itu mengetahui calon istri dan calon suami masing-masing. Ya. Tidak boleh kita menjual kucing dalam karung. Nah ada ulama yang lebih tegas lagi. Jadi boleh laki-laki memeriksa perempuan itu, apakah dia cacat atau tidak cacat, gitu ya. Ya, jadi boleh memeriksa. Nah, tapi ada juga mengatakan cukup dengan tangan, melihat tangannya dan melihat kakinya. Nah, maka saya dahulu masih SMP itu Pak, saya masih SMP. Kakek saya menasihati saya. Padahal saya masih SMP, belum ada ini. Nah, kalau kamu melihat perempuan, kalau tangannya kasar, itu berarti dia rajin bekerja. Kalau kakinya pecah-pecah tumitnya, itu berarti dia rajin di dapur, gitu ya. Nah, tapi kalau kamu lihat perempuan kukunya panjang, wah itu malas, jangan diterima, gitu ya. Ya jangan dilanjutkan. Sampai seperti itu, gitu ya. Ya tapi sekarang anak-anak dengan chatting-chattingan pakai WA, ya sudah, ya gitu. Ya masih mending lah begitu ya. Nah, tapi lebih sial lagi kalau satu mereka kumpul kebo, gitu ya. Dikuliahkan di satu kota lain, tahu-tahu satu kos dengan cowoknya. Nah, ini jauh. Jadi tidak boleh kita berbuat zina. Bayangkan kalau zina ini dilegalkan, maka apa bedanya manusia dengan kucing? Tidak tahu nasabnya lagi, ya kan? Jadi tujuannya untuk menjaga tatanan sosial. Jangan sampai nasab kita hilang. Larangan yang tadi kikir, ya sekalian boros, kemudian membunuh anak, kemudian yang ketiga berzina. Nah yang keempat ini Allah berfirman,
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan alasan pembenaran, seperti eksekutor, algojo, ya, atau membela diri. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Wa fala yusrif fil qatl, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membalas pembunuhan. Yang melampaui batas artinya masih hidup, ya disundut pakai rokok, diseret sampai terkelupas kulitnya, itu melampaui batas, ya gitu ya. Ya kalau ditembak ya tembak aja gitu. Ya. Nah itu seperti PKI, PKI kan begitu. Bagaimana para jenderal yang dibunuh itu, ya kan? Itu benaran itu. Ya. Innahu kana mansura, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, coba kita lihat keterangannya. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, ay mimma hakama ta'ala bihi wa awsa an la taqtulu ayyuhal mu'minun an-nafsa allati haramallahu ay qatalahu illa bil haqq. Jadi hai orang-orang yang beriman, sebagaimana juga Allah menetapkan dan memerintahkan bahwa janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan pembenaran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hak orang yang dibunuh dari orang beriman. Yang pertama adalah al-qatlul amd, al-udwan. Orang yang dibunuh, pembunuhnya juga harus dibunuh. Jadi tidak boleh membunuh kecuali pada 3 hal ini, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia harus dikisos. Dibunuh ya dipancung juga dia. Nah yang kedua, az-zina ba'dal ihsan. Orang berzina padahal dia sudah menikah, itu berat. Kalau laki atau perempuan yang berzina belum menikah, maka dia hanya dirajam, dijerah, dipukul 100 kali. Tapi kalau laki atau perempuan sudah pernah menikah, maka dia dirajam. Dirajam itu ya diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dilempar batu sampai mati. Itu boleh dibunuh. Kemudian yang boleh dibunuh juga adalah al-kufru badal iman, murtad. Dia kafir setelah beriman, murtad. Maka ketika Rasulullah wafat, terjadilah kemurtadan besar-besaran yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membentuk pasukan untuk memerangi kelompok yang murtad ini. Jadi memang boleh dibunuh kalau negara kita negara Islam. Kemudian firman Allah, wa man qatala mazluman faqad ja'alna liwaliyyi sultana. Ay man qatala lahu, man qutila lahu qatil zulman wa udwanan aw ghairu khata, faqad atahu ta'ala sultanahu sultanatan kamilatan ala qatili walihi. Insyaallah qatalahu aw syaa, insya'a qatalahu aw syaa akhadha diyatan minhu. Jadi orang yang membunuh dengan sengaja,
tidak karena keliru, maka dia harus ahli keluarganya diberi kekuasaan. Kalau keluarganya menyatakan dikisos, ya berarti dibunuh. Tapi kalau keluarganya memaafkan, diminta hanya diat, ya diat itu 100 kemarin 100 ekor onta. Jadi berapa harga onta yang ditaksir oleh keluarga itu? Kalau 24 juta berarti 2, miliar diduitkan. Gitu. Kemarin sudah kita jelaskan gitu ya. Ya kalau yang dengan sengaja tidak sengaja, kemarin ada 3 sudah kita jelaskan juga. Nah, tidak boleh di sini catatan terakhir di sini. Fala yajuzu ayyubtala ghairu qatilihi. Tidak dibolehkan membunuh orang yang tidak membunuh. Artinya ada orang yang menggantikan kedudukannya karena orang ini orang terhormat, gitu ya. Sehingga mungkin budaknya yang menggantikannya, tidak boleh. Jadi orang yang dibunuh siapapun dia harus dibunuh, gitu ya. Nah, itu terjadi pada zaman jahiliyah. Ini kesimpulannya saya artikan enggak? Lupa berarti ya? Enggak ada berarti. Iya. Nah ini kesimpulannya. Ada enggak di situ? Hah? Ada, ya. Situ. Ya, kesimpulan di situ ya. Kalau itu saya pakai tulisan beda, bahasanya lebih ini ya. Jadi al-aidatul hasanah, janji atau maksudnya janji yang baik kepada orang yang akan diberi. Ketika pemberi itu tidak punya duit, umpama hari ini saya belum punya duit ya, nanti lain kali insya Allah saya akan memberimu. Nah, maka kedudukannya sama dengan bersedekah. Sama dengan bersedekah. Dia dapat pahala. Ya. Ketika dia benar-benar menepati janjinya, maka dia dapat pahala lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita belum punya duit untuk memberi, atau punya duit tapi ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, ya kita dimaafi dhisik, gitu ya. Nanti lain kali baru saya memberi. Itu lebih baik. Yang kedua, hormatul bukhli, haram bersikap kikir. Wal israf, sebagaimana juga diharamkan boros secara bersamaan. Jadi ada keutamaan i'tidal, itu berimbang, gitu ya. Jangan terlalu kikir, jangan terlalu berjadi. Ya ketika kita ada, ya kita beri, gitu ya. Ya. Ketika memang duit kita nggak ada, ya mau dikasih apa? Ya. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan tentang hikmah Allah dalam pemberian kelapangan rezeki kepada seseorang. Demikian juga bagi orang yang ditangguhkan rezekinya, yaitu orang yang diberi kelapangan rezeki, dia bersyukur atau tidak, dia mengeluarkan zakat atau tidak, itu ujian. Ya. Begitu juga orang yang ditangguhkan rezekinya, apakah dia bersabar. Jadi semua itu ada hikmahnya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, haram membunuh anak-anak, baik sesudah lahir ataupun sebelum lahir, karena takut miskin atau takut aib. Ya, al-air itu aib.
Kemudian yang kelima, haram melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan melakukan zina, seperti memandang dengan syahwat, ya, berkata-kata, ngobrol dengan perempuan yang bukan mahram, karena itu bisa mendorong orang berzina. Kemudian haram membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan pembenar, gitu ya. Ya, maka ada orang membunuh dengan sengaja, harus dibunuh dia. Orang yang berzina sudah menikah, dia juga dibunuh. Itu yang dibolehkan. Orang kafir murtad, ya boleh dibunuh. Selain itu tidak boleh dibunuh, haram. Ya. Apapun alasan. Ya, dalam surat Al-Maidah, siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia di dunia, dosanya. Ya, ini azan dulu baru kita tanya jawab. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.